Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Suryatmaja. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah telah kurikulum IPS. Ada di kelas PIPS 6C. Ini diampu oleh dosen Bu Eneng. Di dalamnya akan dijelaskan review materi mata kuliah ini, mata kuliah telah kurikulum IPS ini selama satu semester. Membahas apa saja yang saya tangkap gitu, apa saja yang saya paham. Materi-materi tersebut semuanya ada 7 ya selama satu semester ini. Pertama itu ada kualifikasi akademik dan kompetensi guru, lalu selanjutnya tentang kurikulum KTSP, selanjutnya kurikulum 2013, standar nasional pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar isi, dan yang terakhir tentang kurikulum Merdeka Belajar. Intinya telah kurikulum ini selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di kebijakan pemerintah terkait tentang pendidikan, baik itu di dalam bentuk kurikulumnya, di aturan-aturan yang ada seperti apa gitu, terutama khususnya pada mata pelajaran IPS dan rumpunnya seperti geografi, sosiologi, satu lagi ekonomi, bahkan ada juga sejarah termasuknya. Sebelumnya perlu diketahui bersama cara yang digunakan pembelajaran telah kurikulum ini selama satu semester ini. Karena kondisi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, jadi kan baru pertama kali masuk minggu pertama, minggu kedua itu ada tatap muka, tapi di minggu ketiga kan tiba-tiba perkuliahan sudah berubah menjadi pembelajaran online gitu. Jadi banyak cara belajar yang perlu disesuaikan lagi, itu jadi bentuk penugasannya seperti apa gitu, itu kan berbeda sekali gitu bayangannya ketika belajar di kelas. Materi pertama itu mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi guru. Jadi dua ini ya, kualifikasi akademik, kompetensi guru, standarnya gitu. Jadi dengan peraturan ini kira-kira dibuat standarnya guru di Indonesia itu harus seperti apa gitu, minimal. Itu kan standar kan yang memenuhi kriteria standar ini. Pertama, kualifikasi akademik, maksudnya pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Jadi menurut peraturan ini dibuat standarnya bahwa guru tuh seharusnya baik itu jenjang TK, SD, SMP, SMA, sederajat, semuanya sama, yakni pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana 1 sesuai bidangnya masing-masing. Kalaupun ada kasus di mana guru dia tadinya kuliah jurusan pendidikan IPS misalkan, tapi ketika mengajar dia ingin mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, itu kan beda bidang gitu ya, tapi tetap di sini ada prosesnya. Bu Eneng menjelaskan bahwa guru tersebut harus mengikuti program Akta 4 gitu agar bisa menyesuaikan mata pelajaran yang akan diambil gitu. Tetap bisa untuk mengajar walaupun beda bidang. Selanjutnya, itu kompetensi kualifikasi akademik. Lanjut ke standar kompetensi guru. Standar kompetensi itu standar keahlian guru. Ada 4 dalam peraturan ini. Pertama, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pedagogik, kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa. Jadi intinya pedagogik itu bagaimana dia bisa mengelola kelas gitu. Pedagogik ini ilmu bagaimana dia mengajarnya di kelas, mengelola kelas, bisa mengembangkan kurikulumnya gitu, bisa mengetahui peserta didiknya. Itu kompetensi pedagogi. Lalu ada kompetensi kepribadian, berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri, pribadinya. Bahkan ada istilah guru itu kan singkatan dari digugu dan ditiru gitu. Karena guru ini akan ditiru kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilakunya sehari-hari. Lalu kompetensi sosial
ini yang ketiga, kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan. Bagaimana kok keahlian sosialnya, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan guru yang satu dengan guru yang lainnya, bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan wali murid. Ini harus memiliki minimal ya. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional, menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran. Bisa dikatakan profesional ketika guru ini bisa sebelum memulai pelaksanaannya bisa merencanakan proses belajar itu sendiri. Dengan adanya peraturan ini, harapannya bahwa guru-guru yang ada di Indonesia itu semuanya rata gitu, memiliki standar gitu, agar kemerataan pendidikan dapat terwujud gitu, walaupun masih dalam proses, masih banyak ya guru-guru, di mana guru yang guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik, dia belum S1 bahkan gitu. Lalu banyak juga yang itu berarti masih belum memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya itu disuruh menelaah kurikulum, kerangka dasar kurikulum KTSP, kurikulum 2006, ada juga menyebut KTSP saja gitu. Kurikulum KTSP, kurikulum 2006, KTSP itu sama saja. Yang ditelaah apa saja, yaitu hakikat, landasan, prinsip, dan struktur. Pertama, hakikatnya, terbitnya kurikulum ini, KTSP ini menggantikan kurikulum sebelumnya, kurikulum berbasis kompetensi KBK. Pada dasarnya kurikulum baru dibuat untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Jadi perlu waktu 2 tahun ya, dari KBK ini kan tahun 2004, setelah digunakan 2 tahun lalu muncul KTSP. Memang gak terlalu banyak yang dirubah, tapi ini adalah yang disebut suatu bentuk penyempurnaan kurikulum itu sendiri. Lalu landasan, itu hakikatnya ya. Hakikat munculnya KTSP ini di tahun 2006. Selanjutnya landasan. KTSP berlandaskan pada Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 nomor 25 tentang Standar Pendidikan Nasional. Itu landasan KTSP, landasan yuridisnya. Prinsipnya ada 7 prinsip KTSP ini, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Itu prinsip-prinsip dari KTSP. Lalu struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi. Meliputi 5 kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mata pelajaran IPS sendiri tergolong ke dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk mata pelajaran IPS sendiri diberi alokasi waktu 4 jam sama seminggu di dalam kurikulum KTSP. Kemudian tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini pada hakikatnya muncul untuk menyempurnakan kembali kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2006. Jadi kurikulum tuh terus disempurnakan gitu. Jadi pertama kan KBK 2004, lalu disempurnakan menjadi KTSP 2006 sampai 2013, membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun untuk disempurnakan kembali, itu maksudnya. Kurikulum 2013 ini juga muncul karena ada anggapan bahwa kok sekolah tuh hanya mementingkan pengetahuan saja gitu, jadi karakternya tuh tidak terbentuk. Bahkan tidak jarang kita menemukan kok dia lulusan S1, S2, S3 tapi perilakunya tidak mencerminkan akademiknya gitu. Maka kurikulum 2013 ini muncul untuk isinya tuh
yaitu dengan pendidikan karakter. Kurikulum 2013 juga ini dimaksudkan yang membedakan yaitu dan adanya soft skill, itu tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga tujuannya orientasinya pada soft skill, kompetensi lulusannya itu. Lalu setelah hakikat ada landasan. Landasannya di dalamnya landasannya ada 5, itu dibagi 5 kelompok, yaitu landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, teoritis, dan yuridis. Nah, prinsip Buneng menjelaskan prinsip yang digunakan dalam kurikulum 2013 yaitu scientific learning. Jadi pendekatan pada pendekatan ilmiah gitu ketika mengajar. Jadi kurikulum 2013 itu dominan sekali itu dalam belajarnya itu memuat 5M: mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Adapun struktur kurikulum 2013 itu di dalamnya memuat kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada 4, disingkatnya KI ya. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Kemudian kompetensi dasar. Adapun jumlah alokasi waktu mata pelajaran IPS untuk SMP mendapatkan 4 jam per minggunya. Itu untuk kurikulum 2013. Dari sini kita bisa melihat perbedaan dan persamaan dari kedua kurikulum antara KTSP dan kurikulum 2013 K13 ini. Kurikulum 2013 menekankan pada aspek kompetensi lulusan, adanya keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap dan keterampilan. Di dalamnya dalam rapot kurikulum 2013 itu kan nilai itu kan ada 2, kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Kemudian K13 proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang tadi saya bilang. Kalau kurikulum 2013 menekankan pada scientific learning, 5M tadi, menanya, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Sedangkan KTSP standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, kayak biasanya disebutnya. Kemudian ada persamaan antara KTSP dan 2013. Kedua kurikulum ini dibuat untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Secara yuridis, keduanya sama-sama berlandaskan pada Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Jumlah alokasi waktu untuk pelajaran IPS kedua kurikulum ini sama-sama mendapatkan 4 jam per minggu untuk SMP. Itu dia perbedaan bersamaan dari KTSP dan K13 ini. Lanjut ke Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan ini adalah kriteria minimal suatu sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Setiap satuan pendidikan harus memenuhi kriteria ini. Dengan kata lain, setiap ada sekolah minimal dia mengikuti standar-standar yang diberlakukan oleh undang-undang ini, oleh standar ini gitu. Indonesia sendiri memiliki badan itu Badan Nasional Standar Pendidikan. Jadi jangan keliru ya. Nama sistemnya Sistem Nasional Pendidikan atau SNP. Nah, sedangkan badannya itu Badan Nasional Sistem Pendidikan, BNSP. Bukan BSNP tapi BNSP. Apa itu, saya sempat keliru ya. Apa itu BNSP dan SNP itu. Nah, di dalamnya standarnya itu ada 8 standar. 8 standar ini saya sebutkan ya: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Standar isi ini komponen-komponen materinya dalam rangka mencapai kompetensi lulusan gitu. Kan ada standar isi, ada standar kompetensi lulusan.
standar kompetensi lulusan tuh maksudnya siswa tuh ketika lulus minimal harus bisa apa gitu ya. Jadi semua siswa yang lulus dianggap telah memenuhi standar gitu. Nah, dalam rangka memenuhi standar kelulusan ini, standar kompetensi lulusan atau disingkat SKL, itu turunannya ada standar isi, juga standar proses. Ini juga berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan, masing-masing sekolah dengan kata lainnya. Lalu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan ini adalah guru dan tenaga guru ya. Pendidik itu kan guru ya, semua guru mata pelajaran, wali kelas dan segala macam. Lalu tenaga kependidikan ini adalah yang berkaitan dengan penjaga lab, penjaga perpustakaan, tata usaha. Jadi mereka yang mendukung di dalam satu sekolah gitu ya, satuan pendidikan. Selanjutnya standar sarana dan prasarana. Jadi sebenarnya setelah dibuat gitu standarnya bahwa sekolah tuh minimal harus ada apanya ya, minimal idealnya ya harus memiliki lab kah, atau misalkan perpustakaan kah, kelasnya harus seperti apa gitu. Ini ada diatur di dalamnya tentang standar sarana dan prasarana. Lalu standar pengelolaan. Ini berkaitan dengan pengelolaan di dalam satuan pendidikan ya, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan. Lalu standar pembiayaan, biayanya sekolah tuh harus dibuat standarnya, walaupun pada tampak gitu ya perbedaan antara misalkan ada yang mahal, ada yang murah gitu. Padahal ini sudah ditetapkan standarnya seperti apa seharusnya. Tapi itu permasalahan lain yang masih perlu dibenahi di luar pembahasan ini. Standar penilaian pendidikan. Ini yang terakhir, standar penilaian pendidikan itu bagaimana penilaian itu penyetandaran mekanisme pemberian nilai untuk mengukur hasil belajar siswa itu telah dibuat standarnya. Nah, ke-8 standar ini saya ingat di mata kuliah manajemen pendidikan ya, atau administrasi pendidikan, di mana di dalamnya mempelajari ke-8 ini gitu. Nah, sebenarnya lebih lengkapnya ini bisa dicek di situs resminya BNSP tadi, Badan Nasional Standar Pendidikan. Di situ semuanya tercakup seluruh peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan terkait dengan standar sekolah yang ada di Indonesia itu harus seperti apa idealnya. Itu tentang standar nasional pendidikan. Nah, materi selanjutnya ini khusus untuk standar kompetensi lulusan. Ini salah satu bagian dari standar nasional pendidikan yang tadi. Nah, SKL ini sebut saja SKL ya, standar kompetensi lulusan. SKL ini tertuang dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dan menengah. Jadi mata kuliah ini menugaskan untuk menelaah Permendiknas ini minimal untuk mata pelajaran IPS sendiri atau sejenis atau di dalam rumpunnya gitu. Karena kan jurusan ini menyiapkan para mahasiswanya untuk menjadi guru mata pelajaran IPS SD SMP atau salah satu konsentrasi di SMA, geografi, ekonomi, sosiologi. Itu tertuang di dalamnya standar kompetensi lulusan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi ada SD, MI, SD, LB, paket A. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan dasar meliputi SD, derajatnya MI, SDLB, SD luar biasa, lalu paket A, dan SMP, MTS, SMP luar biasa atau paket B. Itu pendidikan dasar. Lalu pendidikan menengah ada SMA, MA, SMA LB atau paket C, dan yang terakhir menengah kejuruan. Jadi pertama dikelompokkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan ini. Ada banyak di dalamnya di dalam peraturan tersebut, tapi yang akan saya jelaskan ini kurang lebih tentang SKL yang harus dipenuhi mata pelajaran geografi SMA. Jadi ini adalah minimal siswa tuh ketika lulus dia memahami hal-hal ini gitu. Entah itu bagaimana caranya di dalam prosesnya, maka dibuatlah di dalam itu ada standar isi. Tapi intinya ketika lulus dia harus memahami
standarnya dia telah memahami hal ini. Pertama, ini untuk geografi SMA ya. Kalau lulus dia tuh kompetensinya pertama memahami hakikat objek, ruang lingkup, struktur, dan pendekatan geografi. Ini biasanya ada di kelas 10 ya materi ini. Jadi ketika lulus mereka harus memahami ini hakikat tentang geografi itu sendiri, mempraktekkan keterampilan dasar peta, memahami pemanfaatan citra dan sistem informasi geografi, menganalisis dinamika kecenderungan unsur-unsur geosfer. Ini tampak ya di dalam jurusan pendidikan IPS di semester awal tuh mata kuliahnya tentang geografi lingkungan fisik dan manusia. Di situ saya ingat diajarkan mata kuliah tentang materi tentang ini hakikat objek, ruang lingkup, struktur, pendekatan geografi. Jadi seperti belajar SMA lagi, tapi ini harus lebih mendalam. Ini dipersiapkan supaya mahasiswanya untuk bisa menularkan ilmu yang telah dipahaminya nanti ketika menjadi guru gitu. Ini dalam rangka memenuhi pemahaman mahasiswa untuk membentuk sebagai guru geografi. Lalu peta juga ada mata kuliah kartografi. Lalu ya ada mata kuliahnya sendiri. Geosfer tadi, geografi fisik dan manusia, memahami pola dan aturan tata surya jagat raya. Ini setahu saya di jurusan IPA IPS ini sebelumnya ada mata kuliah kosmografi, tapi pas saya masuk itu sudah tidak ada. Itu saya diceritakan oleh salah satu dosen ya, entah kenapa gitu dihilangkan. Padahal di standar kompetensi lulusan sendiri guru harus mendidik siswa SMA geografi itu dia ketika lulus harus memahami tentang tata surya dan jagat raya. Walaupun ini sebagai gantinya diajarkan di dalam mata kuliah geografi lingkungan fisik, jadi malah dipadatkan gitu ya. Padahal ini seharusnya saya setujunya dia satu mata kuliah sendiri gitu, kosmografi. Lalu memahami sumber daya alam, pemanfaatan secara arif, menganalisis pemanfaatan lingkungan hidup. Nah, nanti kan ada mata kuliah tentang lingkungan hidup, konsep wilayah perwilayahan, ini sama ya yang geografi fisik. Itu tadi standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran geografi. Lanjut ke materi standar isi. Tadi ada standar kompetensi lulusan, sekarang ada standar isi. Ini bagian dari assignment tadi. Salah satunya dari ini tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Intinya di dalamnya keseluruhannya dalam peraturan tersebut 4 bahasan utamanya: kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, lalu KTSP yang dikembangkan oleh dan kalender pendidikan. Kerangka dasar. Jadi intinya sebelumnya SI ini kan standar isi. Jadi kalau tadi standar kompetensi lulusan, siswa tuh ketika lulus harus standarnya harus bisa memahami apa atau bisa apa gitu. Nah, tapi dalam rangka untuk ke situ, jadi dibuatlah standar isi. Ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi. Jadi dalam kelasnya tuh makanya materinya ada tingkatannya. Misalkan salah satunya bagaimana caranya SKL-nya adalah supaya dia bisa membuat peta misalkan. Nah, nanti di standar isinya dibuat tingkatan-tingkatannya. Pertama, dia harus memahami dulu apa itu peta. Kedua, dia mulai bisa bisa sedikit menggambar sketsa. Lalu kemudian tingkat lagi ini diatur. Nah, tingkatan-tingkatan ini materi-materinya itu diatur dalam standar isi. Jadi untuk memenuhi standar kompetensi lulusan dibuatlah standar isi, lingkup materi dan tingkatan kompetensi. Pertama, kerangka dasarnya tuh dikelompokkan dulu ya materi. Jadi mata pelajaran dikelompokkan menjadi 5 kelompok mata pelajaran. Mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terakhir mata pelajaran estetika, dan terakhir tentang olahraga. Nah, kami ditugaskan untuk setidaknya menelaah tentang mata pelajaran IPS ini. Mata pelajaran IPS sendiri masuk ke dalam kelompok
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari jenjang-jenjang yang ada, baik itu SD, SMP, SMA, SMK sederajat, itu memiliki waktu pelajaran setiap jam pelajarannya masing-masing. Jadi bedakan 1 jam pelajaran dengan 1 jam di jam. Maksudnya 1 jam di jam itu kan 60 menit. Nah, sedangkan 1 jam pelajaran itu setiap jenjangnya berbeda gitu. Jadi gini, 1 jam pelajaran. Jadi 1 jam pelajaran di SD 35 menit. Lalu 1 jam pelajaran di SMP 40 menit. 1 jam pelajaran di SMA 45 menit. Beda setiap intervalnya 5 menit 5 menit ya. SD 35 menit 1 jam pelajarannya. SMP 35 menit. SMP 40 menit. SMA 45 menit. Tapi ini berbeda lagi dengan sekolah luar biasa. SD LB, SMP LB, SMA LB, setiap 1 jam pelajarannya dikurangi 5 menit. Jadi kalau SD 35 menit, tapi kalau SD LB 30 menit, itu dikurangi 5 menit setiap ininya. Itu untuk waktu pelajaran. Nah, saya merangkum mata pelajaran IPS terpadu SD, SDLB, SDLB setiap alokasi waktu per minggunya memiliki 3 jam pelajaran, berarti 3 jam kali 35 menit ya dalam 1 minggu. Lalu di SMP 4 jam, tapi SPLB hanya memiliki 2 jam 2 jam gitu. Beda setengahnya kalau di SPLB. Nah, lalu di SMA ini lebih banyak lagi ya mata pelajarannya. Ada yang rumpun IPS itu sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi bahkan. Ini berbeda-beda. Sejarah setiap minggunya sejarah 1 minggu, 1 jam, geografi 1 jam, ekonomi 2 jam, sosiologi 2 jam. Tapi ini masih KTSP ya, karena kelas 10 kan belum dibagi-bagi. Sebab KTSP itu kan kelas 10 belum dibagi program IPS atau IPA-nya, tapi setelah kurikulum 2013 itu kan dari kelas 10 sudah dibagi mana IPS, mana IPA programnya. Masih banyak sebenarnya. Setiap mata pelajaran itu dijelaskan standar isinya harus seperti apa. Itu bisa dibaca lengkap di dalam peraturan tersebut. Intinya tidak bisa saya bacakan semuanya. Saya hanya menjelaskan intinya. Standar isi itu materi-materi yang dibuat, materi dan tingkatan kompetensi yang dibuat untuk sampai siswanya sampai memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Intinya seperti itu. Masuk ke materi terakhir tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ini sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum sebelumnya ya, kurikulum 2013. Pertama, istilah munculnya Merdeka Belajar itu dikeluarkan pada saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Pak Nadiem Makarim memberikan sambutannya di acara Hari Guru tahun lalu. Nah, dari sini guru-guru menanyakan apa yang dimaksud Merdeka Belajar oleh Pak Nadiem tadi gitu. Lalu menyikapi hal ini, maka dikeluarkanlah kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019. 4 pembahasan utamanya di dalamnya. Pertama, ujian nasional ditiadakan. Ujian nasional yang selama ini dirasa masih banyak permasalahan di dalamnya, dianggap seolah-olah pendidikan itu ujung-ujungnya harus yang penting UN-nya bagus, dan bahkan nilai UN tuh dijadikan sebagai tolok ukur, padahal ini tidak bisa mengukur bahwa nilai UN yang besar itu dia berarti orangnya berkompeten atau bagaimana gitu. Jadi UN dengan kontroversial tersebut, maka dengan banyak pertimbangan hal-hal tersebut, maka ujian nasional ditiadakan di dalam peraturan ini. Kemudian nilai UN diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Pak Nadiem menginginkan standar ujian nasional itu mengacu pada standar internasional, yang mana di dalam asesmen ini terdapat 2 hal, yaitu literasi, kemampuan menganalisis isi bacaan, dan numerasi, kemampuan menganalisis angka-angka. Maksudnya literasi. Jadi siswa itu soal-soal yang bakal dilatih pada siswa bentuknya tuh analisa permasalahan terkini yang perlu diselesaikan.
Misalkan ketika kita akan mempelajari tentang lingkungan hidup, tidak hanya dasar-dasar seperti apa saja yang ada di lingkungan hidup, biosfer segala macam, tapi bahwa misalkan di Indonesia lingkungan hidup tuh sampah masih menjadi masalah. Lalu harus banyak membaca ya tentang sampah ini, lalu dianalisis kira-kira apa permasalahan yang bisa dipecahkan gitu dari sini. Jadi ketika lulus tuh siswa bisa setelah terlatih untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu. Ditambah lagi nanti kehidupannya akan terus berubah. Lalu bahasan ketiga itu tentang RPP. Disarankan isinya hanya dibuat hanya 1 lembar. Permendikbud tentang penyelenggaraan RPP isinya meliputi penyusunan RPP dilakukan secara efektif dan efisien, lalu berorientasi pada siswa. Untuk yang sekarang hanya tiga komponen: tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Sekarang istilahnya RPP 1 lembar. Sebelumnya kan RPP itu kan perlu lengkap dengan guru harus menggunakan metode apa, media pembelajarannya apa, sumber belajarnya apa saja, seperti itu. Ini masih banyak masih menjadi permasalahan baru juga gitu, karena ini masih perlu panduan dan teknis pelaksanaannya supaya lebih jelas dan diajarkan pada guru untuk membuat RPP yang baik dan benar 1 lembar itu seperti apa gitu. Nah, yang terakhir tentang adanya sistem zonasi pada penerimaan siswa baru di setiap sekolah. Jadi sistem zonasi yang ada itu bakalan diterapkan di seluruh sekolah. Ini saya rasa bakalan menimbulkan masalah baru lagi gitu untuk zonasi ini, melihat ketimpangan keadaan sekolah-sekolah, setiap sekolah yang ada di Indonesia. Ada yang sekolahnya ada yang siap untuk ada wilayah yang siap melaksanakan sistem zonasi ini, ada juga yang masih belum siap. Di dalam zonasi di dalam satu kecamatan misalkan itu hanya ada 1 sekolah yang siap untuk melaksanakan zonasi, sedangkan siswanya itu ada banyak yang ini. Jadi masih banyak lah yang masih perlu diperhatikan lagi, masih perlu dibenahi lagi ya tentang sistem zonasi ini. Semoga ini bakalan ada kelanjutannya lagi. Merdeka Belajar ini tidak hanya covernya saja, hanya 4 saja ini yang dibahas, tapi juga standar isi, standar proses lulusannya harus dikeluarkan peraturannya lebih lanjut seperti itu. Nah, itu tadi review materi selama 1 semester ini mata kuliah telah kurikulum IPS. Ada banyak standar-standar yang dibuat, peraturan-peraturan yang dibuat demi menunjang sistem pendidikan di Indonesia yang lebih bermutu lagi. Semoga semua peraturan ini dapat terwujud, tinggal kitanya saja yang mewujudkannya, mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.